يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, insyaallah kita sambung kajian kita kitab Haqa'iq Anit Tasawuf lil Syekh Al-Imam Sayyidi Abdul Qadir Isa rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu an. Kita masih bincang pasal khalwah. Ya, sudah kita baca tentang definisi khalwah dan cara-caranya serta dalil-dalilnya baik dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Sidi Abdul Qadir juga menyentuh pasal iskal, pasal satu pernyataan seseorang yang memandang bahwa khalwah itu ghairu masyru', ya, tidak disyariatkan karena mengambil dasar hukumnya yaitu Nabi sebelum menjadi Rasul. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum menjadi Rasul itu tidak menjadi dalil. Itu ada iskal sebagian mereka, sebagian umat Islam. Sedangkan para pensyarah hadis permulaan wahyu, ya, seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Qastalani dalam syarahnya mengatakan bahwa sebelum Nabi mendapatkan wahyu itu dimulai dengan mimpi, ya, melihat falak. Nah, setelah itu disusul dengan khalwah. Apabila disebut permulaan wahyu adalah mimpi, ya, sehingga mimpi itu pun, ya, disebut ru'yah salihah, dan itu masyru', ya. Dalam arti diperakui bahwa sebagian wahyu, ya, ada yang Nabi dimulai dengan mimpi, lalu setelah itu khalwah. Maka setelah khalwah ini kemudian Nabi mendapat wahyu, ya, maka menunjukkan bahwa khalwah hukmun murattabun alal wahyi. Itu menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa khalwah adalah hukum yang memberikan akibat kepada wahyu. Karena di situ ada summa hubbiba ilaihil khala. Ya. Awal permulaan wahyu mimpi, kemudian Nabi dibuat suka khalwah. Ya. Sehingga datanglah kemudian wahyu-wahyu berikutnya. Dan pendapat Imam Nawawi, pendapat juga kemudian waqala al-allamatul kabir Mahmudul Aini rahimahullahu ta'ala fi syarhih ala hadisi Aisyata indal as'ilati wal ajwibah. Beliau mensyarahkan sebuah hadis dalam soal jawab. Al-wajhu tsalis, salah satu persoalan yang mempertanyakan hadis Sayyidatuna Aisyah ini, yang mengatakan inna awwalu ma budi'a bihi alaihi salatu wassalam minal wahyi ar-ru'ya salihah.
Ya, sahabat sendiri, artinya Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan permulaan wahyu adalah mimpi, kemudian khalwah. Maqila, apa yang ditanyakan, al-wajhu salis, ya, salah satu makna yang ketiga daripada jawaban hadis ini, jawaban al-alama al-kabir Syekh Mahmud, lima hubbiba ilaihi al-khalwatu ujib bi anna ma'aha faraghul qalbi wa hiya mu'inatun ala tafakkur wal basharu la yantaqilu an tabi'atihi illa birriyadatil balighah fa hubbiba ilaihi al khalwatu liyanqati'a an mukhalatatil bashar fayansa al ma'lufati min 'adatih. Kenapa Nabi dibuat suka kepada khalwah? Ya, maka dijawab oleh Syekh Al-Allamatul Kabir, Syekh Al-Imam Mahmudul Aini. Beliau mengatakan, kenapa Nabi jadi dibuat suka berkhalwah? Maka jawabannya karena khalwah itu dapat mengosongkan hati. Ya, khalwah ini dapat membantu berpikir. Ya. Dan manusia tidak akan berubah dari karakternya kecuali dengan riyadhah, ya, yang kuat, riyadatul balighah, yang balighah ini yang berlebihan lah, yang kuat lah, betul-betul dia kena riyadhah. Maka itu sebabnya dibuat cinta Nabi kepada khalwah, liyanqati'a an mukhalatatil bashar, agar terputus dari pergaulan manusia. Ya, karakter seseorang dibentuk dari pergaulan. Nah, kalau pergaulan itu tidak betul, bagaimana nak putus, nak ubah karakter itu? Mesti dengan menjauhkan mereka. Nah, menjauhkan yang lebih baik adalah al-uzlah. Ya. Sehingga dia dapat melupakan kebiasaan-kebiasaan dari adat. Gitu. Karena pada waktu itu adat jahiliyah. Ya. Wa qala al-Karamani rahimahullahu ta'ala fi syarhihi li hadits Aisyah radhiyallahu anha al-madhkur. Ini Syekh Al-Karamani juga memberikan syarah. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u bil mad wa huwa al-khalwah wa huwa sya'nus salihin wa ibadullahi arifin hubbibat ilaihi al-uzlatu li'anna fiha faraghul qalbi wa hiya mu'inatun 'ala ta'abbudi wa biha yanqati'u an ma'lufatil bashari wa yakhsha'u qalbuh. Nah, ini Al-Imam Qarani mengatakan dibuat suka kepada khalwah itu. Ya, khala itu dibaca dengan mad, maksudnya khalwah. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kebiasaan orang-orang soleh tidak campur kepada kehidupan awam, ya, yang banyak buang-buang masa, banyak berkata yang tak betul, banyak berbuat yang juga tak ada berfaedah, dan itu menjadi tradisi mereka. Nah, ketika kita berada di situ, maka banyak perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, membentuk karakter-karakter lemah, karakter-karakter tidak kuat, tidak tinggi, tidak luhur. Nah, maka mereka uzlah. Uzlah itu sebetulnya kecenderungan, ya, sebuah kecenderungan dari karakter manusia. Ya, orang yang bosan dengan hidup bersama, meski dia akan ambil masa untuk sendiri. Sebanyak manapun masa itu namanya uzlah. Dia dengan dirinya sendiri, untuk berdamai dengan dirinya, membersihkan pikirannya, ya, karena berat, karena kecewa, karena sedih, karena, ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang jiwanya baik maka condong untuk uzlah, untuk bersendiri. Dan juga kebiasaan hamba Allah yang arifin, ya, dibuatlah suka uzlah karena di dalam uzlah ada faraghul qalb, ya, ada mengosongkan hati, ada
eh, keselesaan hati, untuk tidak terbebani oleh berbagai macam keburukan, kekecewaan, kesusahan dan lain sebagainya. Dan uzlah juga menolong dia, membantu dia untuk ta'abbud, dengan untuk beribadah. Dan dengan uzlah maka terputuslah dari kebiasaan bashar, manusia, dan hati menjadi khusyuk, menjadi tunduk. Hadhihi aqwalu ulama'il hadis wa syurahuhu fil khalwati min haitsu tasmiyatuha. Ini kita sudah banyak baca pendapat ulama hadis, ya, dan para pensyarahnya tentang khalwah dari segi namanya. Ya, dalam hadis sendiri hubbiba ilaihi al-khala'u, dan para pensyarah ahli hadis mengatakan al-khala'u yakni huwal khalwah gitu. Wa min haitsu tina'us salafis tina'u as-salafis salih biha. Bukan hanya dari segi maknanya, wa min haitsu masyru'iyatuha, dari segi disyariatkannya. Wa min haitsu fawaiduha, dari segi faedahnya. Dan dari segi apalagi? Dari segi apa? I'tina'u as-salafis salih biha, dari perhatian para salafus saleh. Kecenderungan para salafus saleh untuk uzlah itu cerita yang memang umum, ya. Mereka beruzlah dari misalnya mereka beruzlah dari lingkungan pegawai kerajaan yang rosak, ya, uzlah daripada masyarakat yang sangat materialistik, uzlah. Ya. Maka dari segi disyariatkannya, faedahnya, penamaannya, dan perhatian orang-orang salaf dulu, ya. Falyaqulil mughriduna ba'da dzalika ma sya'u. Ya, kalau kita sudah terangkan tentang nama khalwah itu adalah nama sunnah, nas, dan disyariatkan, serta faedahnya jelas, sudah banyak diterangkan, serta perhatian orang ulama-ulama salafus saleh dulu ya sangat tinggi. Maka terserahlah orang-orang yang menolak, ya, setelah kita diterangkan semua itu, ya, mereka tak cakap apapun. Falyaqulil mughriduna ba'da dzalika ma sya'u. Ya, silakan orang-orang yang menolak itu mengatakan, setelah diterangkan ini, mengatakan apapun, terserah mereka. Wa ma ahsana qaulil Busairi rahimahullahu taala fi hamziyatihi yasifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bidayati. Alangkah indahnya perkataan Al-Imam Busairi di dalam qasidah hamziyahnya. Qasidah hamziyah itu qasidah yang diakhiri dengan hamzah. Beliau menjelaskan, menerangkan, menggambarkan tentang permulaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima risalah. Alifan nusuka wal ibadata wal khal wa tatiflan wa hakadzan nujaba'u. Ya, dalam salah satu qasidah Imam Busairi, alifa, terbiasa, an-nusak, beribadah, wal ibadah, dan beribadah, wal khalwa, dan khalwa, tiflan, ya, sejak masa kecil. Wahakada, demikian juga ketika orang-orang an-nujaba, ya, orang-orang yang cerdas bijak, ya, maka kebiasaan mereka khalwa. Para pemikir, para filosof, ya, mereka lebih banyak berkhalwah untuk merenung, berfikir, ya. Hatta para muallifin, ya, mereka suka berkhalwah. Kalau para ilmuwan, para pemikir, para penemu, ya, para ulama-ulama pengarang, mereka lebih banyak berkhalwah untuk menenangkan pikirannya, menjernihkan, mendapatkan ide-ide, ilham-ilham, inspirasi-inspirasi. Kenapa kemudian ketika orang sufi menjadikan itu satu metode, kaidah untuk membersihkan pikirannya, membersihkan hatinya, ya, dengan khalwah, mereka bising, itu kata pengaruh dari Hindu ke Buddha ke dan lain sebagainya.
tanpa melihat dari mana orang-orang sufi itu mengambilnya. Ya, dan sejak bila mula khalwah itu dan apa cara khalwah, syarat-syaratnya khalwah mereka tak baca dalam buku-buku tasawuf, ya, adalah murni mengambil manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syarihu al-Hamziyati Muhammad bin Ahmad bin Nis rahimahullahu taala. Wa rawa Ibn Ishaq wa ghairuhu annahu alaihi salatu wassalam kana yakhruju ila Hira'i syahran fi kulli amin yatanassaku fihi. Pensarah Hamziyah, seorang penyair, ya, yaitu nama Muhammad ibn Ahmad bin Nis, itu seorang penyair daripada Maroko, ya, Maghrib. Beliau berkata, Ibn Ishaq telah berkata, dan lain-lainnya pun ramai yang berkata, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu keluar ke Hira, ya, itu 1 bulan setiap tahun dan beribadah di situ. Dulu tak ada disyariatkannya puasa Ramadan, tapi Nabi setiap bulan yang dinamakan kemudian bulan Ramadan, Nabi memang 1 bulan duduk di tepi Gua Hira dan khalwah di situ setiap tahun. Ya, baru kemudian disyariatkan setelah ada syariat, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan berpuasa yang di dalamnya ada 10 hari i'tikaf. I'tikaf masyru' li'amatin nas, tetapi orang-orang yang memang menyiapkan untuk menjadi orang baik, maka khalwah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim An-Nakh'i, ya, idza aradallahu bi'abdin khairan anasahu bil wihdah wa basarahu uyuba nafsih. Orang jika dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, dia sendiri suka untuk sendiri. Anasahu bil wihdah, dia dibuat suka untuk sendiri. Khalwah, yakni. Dan dengan khalwah itu orang akan melihat dirinya, baru dia boleh melihat kekurangannya, kelemahannya, ketidaksempurnaannya, dan kesadarannya, ya, dan lain sebagainya. Wa qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala, ini seorang imam faqih yang dalam mazhab Syafi'i. Hubbiba ilahi al-khala'u, tadi alil hadis. Wal infiradu wan nufuru minal mukhalatati hatta fil ahli wal mali wal iyali bil kulliyah wastaghraqa fi bahril azkaril aliyah man qata'a anil adad fastash'ara husul al murad wa hasala lahu al unsu bil khalwah fatadhakkara min ajli dhalika al jalwah wa lam yazal dhalika al unsu yatadha'af wa mir'atuhu tazdadu min as safa'i was siqal hatta balagha aqsa darajatil kamal fadhaharat tabashiru subhil wahyi wa ashraqat wa intasharat buruqus sa'adati wa abraqat fakana la yamurru bi syajarin wa hajarin illa qala bilisanin sahih wa nutqin fasih assalamu alayka ya Rasulullah fala yara syai'a. Al-Imam Al-Munawi berkata bahwa Nabi dibuat suka dengan khalwah tuh dan menyendiri. Ya. Ini sarahan daripada Al-Imam Al-Munawi. Ya. Nabi dibuat suka khalwah, menyendiri. Wan nufur. Nufur itu apa? Menjauh. Nafrah itu menjauh karena tidak suka. Kalau ibtiad, tak ada syarat. Apabila dia jauh dari tempat itu sudah ibtiad. Tapi kalau nufur, memang dia tak suka meskipun tidak menjauh. Misalnya ada makanan yang tak suka, nafart. Yani, ya, saya tak mau menjauh. Menjauh karena tidak suka itu nufur. Nah, Nabi dibuat suka khala, yang disyarahkan oleh ulama an-nufuru minal mukhalatah. Menjauh karena tidak suka dari bercampur dengan kafir Quraisy. Yalah. Ya, sebetulnya memang bukan hanya Rasulullah di kampung itu, ya, yang sebagai seorang anak muda yang jauh dari adat jahiliyah. Ada anak muda lain dalam sejarah diceritakan ada 10 anak muda, ya, yang perwatakannya baik, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ada satu bernama Naufal, anak muda seumur dengan Nabi. Dia bertamu ke rumah Abdul Muthalib. Dari situ ada Nabi. Maka Nabi lah yang menyuguhkan makanan daging itu. Maka anak muda itu jawab, aku tak makan makanan orang yang menyembelih untuk patung-patung itu. Ya, kan orang-orang jahiliyah itu menyembelih sembelihan lalu disembahkan untuk tuhan-tuhan mereka ya. Arca-arca mereka, patung-patung mereka. Maka sembelihannya itu kan haram. Ya. Ala millati Ibrahim itu haram. Hatta orang Nasrani pada waktu itu mengharamkan. Nah maka dia tahu secara agama, secara fitrah itu haram. Tetapi karena ada pengaruh tradisi dari luar, maka orang-orang Quraisy melakukan itu. Padahal itu bukan tradisi dari dalam situ, dari luar. Nah tapi ada anak-anak muda yang tidak mau khamar, zina, membunuh bayi perempuan itu ya, dan juga mempersembahkan sembelihan kepada patung. Nabi ketika itu mengatakan, aku keluarga yang juga tidak menyembelih untuk patung-patung itu. Dan banyak kisah-kisah anak-anak muda yang semasa Nabi muda pun, anak-anak muda yang memang tidak mengikuti perbuatan jahiliyah. Mungkin sampai hari ini pun mungkin ada ya orang di jantung Amerika misalnya. Ada anak muda yang hanif, bersih, tidak suka kepada perbuatan yang kotor. Ya, mengotori pikirannya, mengotori jiwanya, merusak merusak muruahnya dan lain sebagainya. Jadi ketika itu Nabi memang dijauhkan, dibuat suka untuk menjauh minal mukhalatatah hatta pil ahli, hatta keluarganya, hartanya, iyalnya, anak-anaknya semua. Dan istighraq di dalam lautan zikir secara luhur dan terputus dari segala yang bertentangan. Yang dia tak suka, yang dia jauhkan. Maka dia akan merasakan berhasilnya tujuan dan mencapai rasa unus, rasa tenang, tentram dengan khalwah. Ya. Maka itu semua teringat ya, ketika jalwah. Ya. Dan terus ketika misalnya dia sudah lama khalwah, lalu kemudian dia jalwah. Jalwah artinya keluar bersama dengan ramai orang. Maka ketentraman itu, rasa kenyamanan itu masih ada. Ya. Dan cerminnya, hatinya itu semakin bertambah-tambah jernih dan mengkilap. Sehingga dia mencapai tingkat derajat kesempurnaan yang tinggi. Ya. Itu yang ini syarahan beliau tentang Nabi. Maka muncullah kabar-kabar gembira ya daripada wahyu itu. Tabasyiru subhil wahyi. Wahyu diumpamakan subuh, artinya munculnya cahaya itu wahyu dan bersinar. Lalu tersebarlah buruqus sa'adati wa abraqati. Ya, beliau menggunakan bahasa majaz ya. Maka tersebarlah sinaran kebahagiaan dan terus bersinar. Ya. Maka setelah itu Nabi setelah bersih hatinya dan memang jernih, ya, maka Nabi tidaklah bertemu kepada pokok batu, melainkan pokok batu itu dengan bahasa yang benar dan ucapan yang fasih mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan ini Nabi dengar itu, kejernihan mendengar itu daripada khalwah. Seolah-olah seorang yang untuk mendapatkan nur ya, pemahaman yang benar terhadap agama, memang hatinya kena bersih. Apabila kena bersih, maka dia akan mendapat sapaan. Ya,
sapaannya ya kalau sekarang bukan batu memberi salam, ya, tetapi ada pemahaman yang bersih. Ya, dia mendengar dari alam semesta ini. Dia melihat kejadian apapun, dia tahu itu apa maknanya. Ya. Seolah-olah tidak mati, tidak hanya membaca melalui pikirannya yang diambil dari matanya tuh. Dia melihat itu maka pikirannya membaca, tetapi juga hatinya membaca. Fala yara syai'an, dan Nabi tidak melihat sesuatu. Wa qala Sulaiman Al-Jamal rahimahullahu taala syarihan lil Hamziyah. Ini seorang penyair juga mensyarahkan syarah daripada Al-Hamziyahnya Al-Imam Busairi. Wa kana ta'abbudahu ta'abbuduhu sallallahu alaihi wasallam annahu yakhruju ila Hira'in syahran fi kulli amin yatanassaku fih hatta idzan sarafa min mujawaratihi fi Hira lam yadkhul baitahu hatta yatufa bil Ka'bah. Wa kana ya'budullaha fi Hira bizikri wal fikr wa kana yaksurul khalwatu fi ghairi Hira'in aidha. Mensyarahkan qasidah Hamziyah Al-Imam Busairi, yaitu seorang ulama bernama Syekh Sulaiman. Nabi dulu beribadah, yaitu beliau keluar ke Hira 1 bulan. Di setiap tahun beribadah di 1 bulan itu di Hira. Sehingga ketika Nabi meninggalkan dari sekitar Hira, ya, Nabi tidak masuk ke rumah terus sebelum dia tawaf ke Ka'bah. Karena rumahnya kan memang sebelah Ka'bah aja. Dia tak masuk rumah terus, ya, sehingga dia tawaf Ka'bah dulu. Maka Nabi beribadah fi Hira dengan zikir dan fikir. Itu sebab Nabi berbanyak khalwah setelah dari Hira itu, maka Nabi juga melakukan khalwah di luar. Ya, bukan di Hira, di rumahnya atau di mana-mana Nabi berada, maka Nabi akan duduk berlama-lama di situ. Ya. Karena beribadah dengan zikir dan dengan fikir. Wa min ghar Hira in basaqan nur. Dari gua Hira itulah terbit cahaya. Ya. Wa atallal fajr. Dan muncullah fajar. Wa antalaqatil lam'atul ula, dan keluarlah kilatan pertama. Bin nuri tasawufil islami, di dalam cahaya tasawuf Islam. Ya. Jadi dari mana pemikiran khalwah orang-orang sufi? Min ghar Hira, dari gua Hira itu. Ya. Wa ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil khalwah, dan Nabi tidak meninggalkan khalwah ini. Ba'da an kharaja minal ghar, setelah Nabi keluar dari gua. Jadi kalau dikatakan sebelum Nabi risalah, mendapat risalah itu tidak perlu dianggap itu dalil, dan karena itu ghairu masyru'. Ya, tidak betul. Ya, misalnya kelahiran Nabi kita jadikan satu momen besar bagi umat Islam, itu tidak boleh karena itu bukan risalah, itu tidak juga. Itu bukan karena masalah nas, tetapi juga masalah akidah. Ya. Karena begini, orang-orang yang bukan ahli sunnah berpikir, orang-orang yang aklanis, sekularisme, ya, berpikir bahwa Nabi manusia sama dengan kita lalu dipilih. Gitu. Seolah-olah Allah baru tahu setelah anak muda itu baik, dipilih oleh ini baik, ini dipilih. Ya. Sedangkan para nabi disebut semua Mustafa. Mustafa itu berarti Allah memilih sejak belum diciptakan. Ya, artinya Allah tahu sejak Allah nak menciptakan, memang sudah Allah pastikan bahwa si Fulan bernama Fulan. Ya, kalau bicara akidah, gitu. Dan
ketika bicara akidah pun sepakat. Nabi itu ayah ibunya dan keturunannya mesti bersih. Ya. Untuk menjaga kebersihan seorang nabi. Ya. Berarti apa yang dilakukannya sejak muda bersih. Gitu. Nah, pemikiran sekuler nih, atau pemikiran orang pergerakan, tidak sekuler kan pergerakan, tapi berpikirnya begitu. Bahwa Muhammad anak muda, ya, budak muda misalnya di situ, itu kena baik, jadi di antara anak muda yang baik-baik tadi itu kan, maka dipilihlah oleh Allah. Itu. Jadi bukan Nabi baik itu bukan baik dari sananya. Tak ada upaya sedikit pun untuk Nabi menjadi baik. Itu pemikiran Aqlani. Ya, pemikiran tasawuf, pemikiran yang melampaui semua pemikiran itu. Ya. Karena kalau kita kejar nih, oke, memang ada kasbi seorang Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak muda yang memang dia baik. Ya, bukan hanya dia seperti robot yang yang ada remote kontrolnya, yang ikut saja, tak ada sedikit pun upaya dia. Ya. Tak terima secara umum orang yang berpikir i'tizali, aqlani, ya, atau orang harok kita. Janganlah semuanya dari Allah, adalah upaya dari dialah nih. Karena dia baik maka dipilih. Gitu. Oke. Nah kalau kita terus kita kejar, oke, kalau dia baik maka dia dipilih. Sekarang siapa yang buat dia baik? Dia akan balik lagi ke Allah. Jadi orang sufi tak nak lah bincang panjang sangat. Terus memang sudah Allah lah dari dulu selesai. Karena yang aklani pun kalau kita kejar, ya dia akan Allah lah. Nah, terus untuk menolak pemikiran dia berarti anta jabari. Nah, karena akal hanya sanggup memandang setiap perkara itu hanya satu sisi saja. Tidak mampu memandang dua sisi sekaligus. Oke. Fakana ba'da idzin yakhlu fil ashril awakhir min Ramadan. Coba setelah jadi Rasul, apakah Nabi sama sekali meninggalkan khalwah? Tidak, meskipun bukan di Ghar Hira. Yaitu Nabi khalwah di 10 terakhir bulan Ramadan sampai wafat. Coba khalwah di bulan Ramadan Nabi meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak, meninggalkan rumah, meninggalkan semuanya. Ya. Ada beberapa sunnah Nabi kerjakan, kadang-kadang tak. Ya, Nabi tinggalkan, terkadang Nabi kerjakan, terkadang Nabi tinggalkan. Sedangkan khalwah tak pernah Nabi tinggalkan sejak Nabi sebelum mendapat Rasul sehingga wafat. Ya. Maka macam mana orang nak nolak khalwah tasawuf itu ambil dari Hindu? Allah. Kepalanya dah bonyok dah tuh. Tak mampu berpikir. Taib. Aqwalul ulama fi ahamiyatil khalwah wa fawaidiha. Tadi bicara dari ulama hadis, sekarang ulama secara umum. Apa pendapat mereka tentang pentingnya dan faedahnya khalwah? Inna lil khalwati fawaid jalilah wa atharan hamah. Inna lil khalwati fawaid jalilatan wa atharan hamah. Wa innama yudrikuha man dhaqa halawatiha wa jana thimaraha. Khalwah itu mempunyai faedah yang besar dan mempunyai kesan yang sangat penting. Dan hanya yang mencapainya adalah orang yang telah merasakan manisnya khalwah dan memetik buahnya. Orang yang belum khalwah tak dikatakan faedahnya, tak tahu kenapa faedahnya lebih ke hati. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibn Atta. Tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hati seperti khalwah. Banyak yang bermanfaat tapi tak ada yang seperti khalwah. Macam buah-buah ini semua memang sedap, tapi tak ada yang sesedap ini. Itu.
Apa salah satu faedahnya? Tahdzibun nafsi wa tazkiyatuha. Mendidik nafsu dan membersihkannya. Wa riyadatuha, dan memecahkannya. Ala ta'atillah, untuk taat, untuk tunduk kepada Allah. Ini dalam diri kita ini yang tak tunduk diri kita kepada Allah ini. Ya, yang tak tunduk itu diri kita. Sudah pun diri kita ini, ya, di dalam diri ini kan tubuh, ya. Tubuh ini ada akal. Akan masuk dalam pikiran dia ilmu pengetahuannya. Tetapi jika hatinya tidak bersih, ya, hatinya tidak terdidik, maka apa yang dibacanya, apa yang dilakukannya, ya, itu untuk apa yang diinginkan nafsunya. Tetapi jika bersih hatinya, baru dia tunduk kepada Allah. Coba tengok para sahabat tuh. Begaduh. Ya. Cukup mereka memperingati. Apakah kalian tidak takut kepada Allah? Berhenti terus. Ya. Begaduh dibacakan ayat Al-Quran, tunduk terus. Terus tunduk. Ya. Begaduh. Shallu ala Nabi. Terus tunduk. Nah, sekarang sambil begaduh, sambil baca ayat Al-Quran. Nah, karena tidak ada tahzibun nafas wa tazkiyatun nafas. Lianna min taba'i'in nafsi al-ammaratu. Ya. Lianna min taba'i'in nafsi al-ammarati hubbu mujalasatin nas. Ya. Hubba mujalasatin nas wal maila ila lahwi wal abasi wal batalah wa karahiyatal khalwati ma Allah. Salah satu karakter nafsu, ini karakter, ya. Karakter nafsu ammarah, suka duduk bersama orang-orang, tak suka duduk bersama ulama, tak suka duduk bersama orang soleh, ya. Mereka buat pengajian pun tak ada ulama. Ya, dia saja. Ya, lepas itu kesimpulannya tak tahu apa. Ya. Dan condong kepada lahu. Ya, abas. Lahu itu lahu. Main-main, abas. Ya. Gurau-gurau, batala, dan kosong. Menganggur itu. Dan tidak suka kepada khalwah ma'allah. Wa nufura minal infiradi. Dan tidak suka sendiri. Lil mujalasati, lil muhasabati, untuk introspeksi, ya. Alal hafawat, atas kelalaian. Wal laum alal akhta, ya. Dan laum itu menyalahi, mencaci kesalahan dirinya. Ya. Karena ketika orang misalnya dia tengah tidak suka, tengah marah, kita suruh, sudahlah, lupakan dulu lah, kamu coba pikir baik-baik. Ya. Jangan cakap apa-apa, jangan datangi dia. Ya, duduk dulu agar nanti kamu introspeksi diri itu. Tak mau nafsu tuh. Tak mau nafsu. Ya, artinya karakter nafsu itu memang tidak suka kepada sendiri. Untuk introspeksi. Kan introspeksi diri itu kan bersendiri namanya. Ya, untuk introspeksi terhadap kealpaan, kelalaian dia, dan dapat menyalahkan kesalahan dirinya. Itu nafsu tak enak. Fa'idha jahadnaha ala dzalik, jika kita lawan nafsu itu untuk muhasabah itu, fa innaha tash'uru bid-dhiq wad-dajar fi badi'i amriha. Kalau kita paksa, ya, diri kita ini untuk introspeksi sendiri, bersendiri, maka nafsu itu akan merasakan tekanan
sempit dan akan merasakan satu dojar, satu keluh kesah, satu penolakan ya, pada permulaannya pada permulaannya. Nafsu ini misalnya enak nih makan sesuatu, dicari, dilarang pun tak boleh. Kalau sudah dapat sudah. Ya. Macam Ramadan kan, orang puasa tuh kan, aku enak ini, dia beli semua. Maghrib sudah. Ya. Tapi jika dia tidak pernah mencoba untuk melawannya, maka tidak tahu cara melawannya. Tapi jika dia memang sudah menang, qad aflaha man zakkaha, itu udah bahagia, udah menang, udah tahu rasanya bagaimana mengalahkan nafsu. Jadi ketika datang dengan merasa kuatnya nafsu, dia masih boleh tersenyum untuk melawannya. Ini Allah nafsu nih. Ya. Sudah. Karena dia merasakan manisnya ketika dia menang melawan nafsu. Dan di khalwah itu dapat dirasakan. Ya. Walakin sar'ana ma tudh'inu wa takhda'. Tetapi segera nafsu itu tunduk. Ya. Kalau kita lawan, mula-mulanya merasa begitu. Tapi nanti kalau sudah tunduk. Summa tazuku halawatal unsi billah. Kemudian dia akan merasakan manisnya ya, bermesraan dengan Allah. Walazzati munajatihi, dan kelezatannya berbisik kepada Allah. Kenapa mereka orang-orang soleh itu mampu tidak mengeluh? Karena mereka sudah biasa khalwah. Ya, duduk malam dia luah kepada Allah. Dan di situ mendapat sakinah, ya, itmi'nan, ya, mendapat siqah, kepercayaan bertambah, ketentraman. Bahkan jauh lebih dari itu, mampu memahami perkara yang dia hadapi lebih luas dari apa yang dia paham dari kejadian itu. Jadi esok kuat lagi. Untuk apa mengeluh? Tak ada sudah. Dan sebetulnya bahan-bahan keluhan itu sebagiannya Nabi mengatakannya dalam hadis. Setiap problem, setiap musibah Allah bagi ini itu kan bahan renungan sebetulnya. Orang yang tak baca hadis pun kalau dia coba untuk melawan nafsunya, dia akan mendapatkan satu inspirasi itu. Ya, orang yang tahu sudah hadisnya tapi tak bersih hatinya, tak boleh melakukannya. Patutlah hadis cakap begitu ya, tapi aku tak buat. Ya, karena dia mengikuti nafsu. Memang yang Nabi katakan sesuatu yang khayal. Tak, yang Nabi katakan sesuatu yang paling dekat dengan jiwa kita, yaitu pada kebersihan hati, ya, pada kejernihan hati. Itulah Nabi katakan akan seperti ini, akan tentram, akan unus, akan syauk, akan dekat kepada Allah, akan pasrah, akan tunduk, akan ya. Namun bagi yang tidak ya merasakannya, kata beliau, susah. Ini salah satu faedahnya. Wa khususan indama nantaliq wa tatahat khususnya ketika tantaliq wa tataharrar min quyudil maddah. Jika dia terlepas dan terbebas dari belenggu materi. Wa tusbih wa tasbah fi awalimil malakut, dan dia berenang di alam-alam malakut. Itu bahasanya ya. Artinya berenang di alam malakut. Kalau di alam muluk berenang di lautan ya. Nah, berenang di alam malakut adalah berenang di alam nur. Apa nur? Sifat-sifat mulia ya. Dia bukan terombang-ambing oleh nafsu, ya, tetapi dia terombang-ambing oleh sifat-sifat mulia. Antara dia menyabari, ridho, tawakal, dan ya, terlepas sudah dari belenggu materialistik.
Idzil khalwatu turawwidu an-nafsa, karena khalwah dapat menghancurkan nafsu. Ya, orang banyak menerjemahkan turawwid itu melatih, ya, tapi saya lebih suka turawwid itu adalah kasrun nafs, menghancurkan nafsu. Alal iz'ani, untuk tunduk libari'iha kepada tuannya, wal uns birabbiha, dan nyaman, tentram, mesra kepada Tuhannya. Di mana Tuhan itu? Ya, di sini. Macam mana merasakannya? Ya, ketika dia mampu melawan hijabnya. Apa hijabnya? Nafsu. Apa nafsu itu? Sifatnya, karakternya adalah melakukan sesuatu untuk dirinya. Itu saja. Permulaan dosa itu adalah karena dia melakukan apapun untuk dirinya. Seorang suami melakukan segala kewajiban dia kepada istrinya. Jika dia melakukan untuk dirinya, maka satu ketika akan mengungkitnya. Dan ini berarti dia tidak beramal baik. Seorang istri pun begitu. Atau seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Persoalan kedudukan ayah dan ibu tak berubah. Meskipun dia melakukan kesalahan beribadahnya kepada Allah. Karena ibu dan ayah dihormati, itu kewajiban anak. Kedudukan itu tak berubah. Tetapi sebagai ibu dan bapak di mata Allah, tak berharga karena dia melakukannya bukan karena Allah. Itu lain perkara. Kita tak ikut campur dengan urusan itu. Hatta sesama keluarga kita berbuat baik. Jika untuk dirinya, maka ya, dia akan merasa berharga, berjasa, akan berharga, dan itu sama sekali ibadah yang tidak membangun rohani, bahkan semakin rusak rohaninya. Ya, dia akan mengungkit, dia akan hatta kepada sesama jiran semua. Nah, jika semua ini terjadi, maka ada pertikaian, dan itu khalwah obatnya. Ya, khalwah obatnya. Ala tara at-tayr al-bazi kaifa kana nafaruhu minal adam kaifa kana nafaruhu minal adamiyin fil jibali samikhat summa hina yusadu wa yalqa fil bait wa tukhatu aynahu hatta yanqati 'anit tayran wa yurabba bil lahm wa yarfuqu bihi hatta ya'nasa bi sahibihi wa ya'lufuhu ilfan idza da'ahu fasami'a sautahu ajabah hatta idza arsalahu wa hasahu 'ala tayran tar fasada wa amsaka saydah taharriyan li muwafaqati maulah summa inda'ahu min at-tayran raja'a wa athara hawa sahibihi 'ala hawa nafsihi. Lihat burung bazi itu, burung apa ya? Al-bazi itu burung Allahumma shalli apa? Gelaran Raja Wali, ya. Al-Bazul Ashab, gelaran Syekh Abdul Qadir. Burung Raja Wali itu. Bagaimana sebelumnya dia menjauh dari manusia di bukit-bukit yang tinggi itu. Ya, burung elang. Ya, itu baz. Ya, dia tak mau kelihatan makhluk manusia itu di tempat jauh. Tetapi ketika burung itu yusad, ya, diburu, artinya diambil, wayul kafil bait, diletakkan di rumah. Biasanya burung, kenapa disebut burung Raja Wali itu? Karena burung itu hanya ada di rumah-rumah orang besar, raja-raja tuh. Ya. Kan burung Raja Wali jadi selalu lambang-lambang kebesaran. Ya. Karena Raja Wali itu dia tidak pernah kumpul dengan burung-burung lain. Dia sendiri itu. Dan jika pergi itu bukan dari ranting ke ranting, dari pokok ke pokok. Dia kalau terbang itu dari negeri ke negeri.
Dan kalau burung-burung lain terbang berkumpul saja, ya, dengan kelompoknya tuh. Ya, burung raja itu sendiri. Ya, dia di mana-mana tempat dia sendiri, tak mau bersama. Tetapi kalau sudah diburu, diambil, diletak di rumah, ya, kemudian dilingkari dua matanya itu sehingga terputus dari burung-burung lain. Kemudian dididik dengan diberi daging, terus ditemani dia, sehingga sudah rapat dengan pemiliknya. Ya, dan betul-betul wayak lepuh ilfan, dan sudah jinak sejinak-jinaknya. Ya, maka ketika dipanggil dan dia mendengar suaranya menjawab. Ketika diutus, ya, disuruh terbang, dia terbang. Ya. Nah kemudian jika disuruh memburu, dia berburu. Ya. Dan dia lakukan itu karena dia tunduk mencari ke persetujuan tuannya. Ya. Ketika disuruh kembali. Berburu cari burung, dia pergi. Kemudian kembali. Burung Raja Wali itu ketika sudah tunduk, meskipun pergi jauh, sebut saja, kembali. Ya, terdengar itu. Ya. Padahal artinya daripada pelajaran ini, burung yang selalu menjauh, ya, ternyata jiwanya setia. Ya, secara logik dia tidak pernah tercemar oleh kekotoran sekitar kan. Dia suka sendiri. Ya. Tapi kemudian jika dididik, ternyata jiwa dia masih bersih dan maka disimpulkan bersendiri itu membawa kebersihan. Ya. Dan dia lebih mengutamakan keinginan tuannya daripada keinginan dirinya. Ya. Afala yahiqu ala mu'minin absara hadha an yamuta kamadan wa ibratan wa asafan ala fauti hadha min nafsi an yakuna tayruhu asma'u lahu wa atwa'u wa ashaddu taharriyan li muwafaqati wa alzama li nasihatihi minal abdil mu'min li rabbih. Apakah tidak lebih patut lagi untuk seorang mukmin lebih paham, ya, dari perkara ini, untuk, ya, dia mati, ya, secara sia-sia, rugi, ya, dan hanya menyesali keluputan ini semua dari dirinya, ya, sehingga terbangnya dia lebih mendengar, lebih tunduk, dan lebih mencari lagi muwafaqah, ya, dan telah menetapkan daripada hamba, artinya dia menerima nasihat seorang hamba, dari seorang hamba yang mukmin kepada tuannya. Wal khalwatu turihul qalba wal fikra wal aqla minasyawaghilid dunyawiyah al mutaaqibah. Dan khalwa merehatkan hati, pikiran, akal dari kesibukan dunia yang bertumpuk-tumpuk. Wa humumiha al-mutalahiqah, dan bebannya yang terus bersambung-sambung. Wa inda dzalika yadzuqul 'abdu ta'mal iman. Pada saat itu ketika khalwah, hamba merasakan manisnya iman. Wa yastanshiqu nasima as-sa'adati wa tumanina, dan dia menghirup harum semerbak kebahagiaan dan ketentraman. Ya, wa ilaika ba'da aqwali sadatil ulama fi dzalika, dan dipersembahkan kepadamu sebagian perkataan para pembesar ulama dalam perkara ini. Ya. Maka sebelum beliau mengatakan pendapat-pendapat ulama, Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani telah membuat satu perumpamaan tentang faidah yang besar khalwah dalam membersihkan nafsu, mendidik nafsu, dan menghancurkan nafsu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa penjelasan ini di bawah manhaj tasawuf.
Karena kalau dia khalwah sendiri, ya, tak ada apa-apa. Ya, tak boleh khalwah sendiri untuk kemudian tidak ada pengisian. Khalwah itu untuk membersihkan nafsu, tapi pengisiannya apa? Tentramnya itu ketika ada pengisian rohani itu, yaitu qudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naqifuna walhamdulillah.